Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Ibu Solihati. Salam hebat semuanya untuk teman-teman guru penggerak. Oke teman-teman, untuk hari ini kita akan melaksanakan wawancara pra observasi. Di samping saya sudah ada rekan saya dari SMK Kesehatan Alias ini. Beliau adalah Bapak Gofar MPD dan beliau mengampu mapel matematika. Selamat pagi Pak Gofar. Selamat pagi. Oke, jadi pada hari ini saya akan meminta waktu jenengan untuk melakukan wawancara pra observasi. Jadi nanti saya akan bertanya-tanya kepada jenengan bagaimana perencanaan jenengan sebelum melakukan pembelajaran. Boleh Pak ya? Boleh. Oke, yang pertama Pak Gofar, jenengan mengampu mapel matematika ya Pak Gofar ya? Kira-kira nanti materi yang akan dilakukan pembelajaran terkait apa Pak Gofar? Bilangan real, di situ ada eksponen, ada bentuk akar, terus irasional, rasional, dan logaritma. Oke, banyak ya Pak Gofar ya. Oke. Jadi tujuan percakapan kita hari ini, saya akan mencoba mengulik perencanaan sebelum jenengan melakukan pembelajaran terkait materi tersebut. Kira-kira dari pembelajaran itu tadi terkait materi yang akan jenengan sampaikan, tujuan pembelajaran yang diharapkan bisa tercapai apa sih Pak Gofar? Melalui pembelajaran interaktif, itu diharapkan peserta didik itu mampu memahami materi eksponen dulu yang pertama. Sebelum itu saya sudah melakukan uji coba, diantaranya itu perhitungan penjumlahan, pengurangan, pembagian, perkalian. Itu intinya. Oke, kemudian selanjutnya area pengembangan yang hendak dicapai dari materi tersebut apa ya Pak? Kedisiplinan. Satu diantaranya ya kerapian, terus datang tepat waktu, anak-anak masuk kelas, tiket juga terlaksana, dan yang selanjutnya itu pembelajaran sosial emosional, berdoa dan menutup. Berarti berdoa sebelum nanti sudah pelajaran Pak ya. Bagus sekali Pak ya. Kemudian untuk model dan metode pembelajaran yang nanti akan dipakai itu seperti apa Pak? Satu, discovery learning. Itu untuk modelnya Pak ya? Untuk metodenya, ceramah, tanya jawab, dan penugasan mandiri dan kelompok. Kalau begitu nanti langkah-langkah yang akan dilakukan jenengan selama pembelajaran itu seperti apa saja Pak? Saya biasanya awal masuk itu melakukan sapa dulu ya. Salam, terus menanyakan kabar anak-anak. Setelah itu ada pretest. Ada pretest dulu ya. Ini materinya tentang yang kemarin begitu? Yang kemarin pasti, karena di sini keterbatasan waktu. Kemudian setelah itu apa Pak? Setelah itu menjabarkan materi, menjelaskan. Selain dari saya, anak-anak juga saya suruh untuk mencari materi juga. Mereka cari materinya dari mana biasanya Pak? Kan ada modul. Oh iya, berarti ada referensi buku gitu ya. Kemudian setelah itu? Setelah itu ada post-test. Ada post-test. Ini post-testnya dalam bentuk apa Pak kira-kira? Kuis biasanya. Tertulis atau pakai online atau bagaimana? Tertulis, satu soal ada waktu. Oh begitu selesai, Pak ya? Selesai harus selesai. Cukup menarik Pak ya. Kemudian untuk asesmennya tadi ya pakai kuis itu berarti Pak ya? Kuis yang untuk pretest itu untuk mengingatkan materi yang kemarin. Itu secara mandiri atau secara berkelompok Pak? Mandiri. Mandiri Pak ya. Kenapa kok pakai mandiri Pak? Karena saya pakai waktu, satu soal itu biasanya itu 6 menit harus selesai. Jadi anak-anak harus cepet-cepetan. Saya ingin tahu tingkat kemampuan anak-anak itu. Biar ada persaingan juga berarti ya di antara. Jadi anak-anak sempat melihat ke temannya juga. Bagus sekali Pak ya. Itu kira-kira dilaksanakan kapan Pak pembelajaran tadi itu? Selasa depan. Jam keberapa Pak? Jam 1, 2, 3. Di kelas? Di kelas 10.
ke 10. Oke, jadi saya minggu depan, Selasa depan ya, khususnya saya minta izin untuk masuk ke ruangan jenengan. Siap. Saya akan melakukan kegiatan observasi di situ. Saya akan mengamati bagaimana jenengan mengajar, apakah sesuai dengan perencanaan yang sudah jenengan rencanakan. Begitu ya Pak Gofar ya. Terima kasih untuk percakapan pra observasinya. Selamat nanti untuk kegiatan observasinya. Begitu ya Pak Gofar ya. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Sudah berdoa? Berdoa mulai. Oke, Rizky Alvin, Regita Nuraini, Nurul Fajriatul, Jessica. Hari ini kita materinya untuk eksponen, lanjut ke materi operasi bentuk akar. Oke. Kita X breaking sebentar. Kita coba 5 dikurangi 2. 1 ditambah 8. Mulai. Ada yang bisa? Kenapa? Gak apa-apa. Yang penting coba maju dulu. Salah gak apa-apa. Ayo. Salah gak apa-apa. Ayo. Masalah Pak? Gak masalah. Namanya belajar kan ya. Penjumlahan dan pengurangan. Bentuk akar bisa dijumlah atau dikurangi jika angka yang ada di dalam akarnya itu sama. Oke? Ininya sama, terus akarnya juga sama. Akar berapa? Akar 3, akar 4 gitu ya. Contoh. Saya kasih contoh. Dikalikan satu-satu. Ini asal mulanya. Yang ini sama yang ini. Tunggu. Coba kalian ambil satu contoh. Kita bahas bersama. Dijabarkan satu-satu. Hasilnya nanti dioperasikan. Ini cuman yang 27 sama yang 48. 27 9 kali 3 hasilnya adalah tidak sakar 3, hasilnya akar 9 itu kan 3. Depan kali belakang ya. Yang ini gantian, depan dulu satu-satu, terus belakang satu-satu. Oke, gantian. Atau gini, 2 kali 2 berapa? 4. Akar 3 kali akar 3 akar 9. Wes, selesai. Untuk eksponen sudah paham semuanya? Insyaallah. Kita coba siapa yang bisa maju ya. Hasilnya berapa? Coba dulu. Nggak apa-apa salah. Uji kompetensi yang 6, ambil 1, kasihkan ke Pak Gofar. Assalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Sobat Penggerak semuanya. Bertemu lagi dengan saya Ibu Solihati dari SMK Kesehatan Alias ini. Hari ini saya sudah didampingi rekan sejawat saya yakni Bapak Mufar dari SMK Kesehatan Alias ini. Beliau adalah guru mapel matematika yang sudah saya lakukan observasi. Nah, kali ini saya akan melakukan percakapan pasca observasi sebagai hasil tindak lanjut dari kegiatan observasinya. Selamat pagi Pak Mufar. Selamat pagi. Oke, kita ketemu lagi untuk kegiatan pasca observasi Pak Mufar ya. Kemarin setelah saya melihat kegiatan pembelajaran jenengan, ini saya ada beberapa catatan dan pertanyaan. Bersedia ya Pak ya untuk saya tanya-tanya ya? Oke. Untuk yang pertama, bagaimana sih perasaan Pak Mufar setelah kemarin melakukan pembelajaran, terus juga diobservasi sama saya, jadi dilihat gitu loh, bagaimana Pak perasaannya? Senang. Senang karena apa? Karena ada yang melihat cara ngajar saya seperti apa. Jadi kan ada masukan. Oke. Senang Pak ya. Kemudian ada nggak yang menurut Pak Mufar masih belum maksimal atau perlu ditingkatkan lagi begitu Pak? Untuk yang sudah saya rencanakan sebenarnya kan sudah sesuai, tapi ada yang kurang memuaskan di sektor waktu. Oh gitu ya. Waktu kita ini kan untuk pesantren jadi terbatas. Kita masuk jam 7, pulang jam setengah 1. Jadi untuk jamnya kurang. Apalagi matematika itu butuh latihan. Oke, berarti secara waktu perlu diperpanjang begitu Pak ya. Jadi biar anak-anak waktu. Oke. Dari kemarin itu berapa jam itu Pak pembelajarannya kemarin? 1 jam lebih. 1 jam lebih. Seharusnya kalau menurut Pak Mufar yang ideal itu berapa jam sih? 2 jam. 2 jam gitu ya. Nanti kedepannya bagaimana sih Pak Mufar mensiasati biar apa yang tadi merasa kurang maksimal itu bisa teratasi? Koordinasi dengan kurikulum. Ketika ada guru tidak masuk dan belum menyertakan tugas itu bisa dialihkan ke saya. Oh begitu ya. Jadi kedepannya Pak Mufar mau koordinasi dulu dengan kurikulum. Jadi biar dapat tambahan waktu begitu Pak ya. Meskipun sedikit, tapi paling tidak itu anak-anak saya ingatkan lagi materi ini. Itu kira-kira kapan Pak rencananya mau koordinasi dengan kurikulum itu? Ya secepatnya lah, sebelum pergantian semester. Oke, sebelum pergantian. Nah kira-kira nanti setelah menghadapi kurikulum kemudian untuk pengajuan tambahan. Nah, dari tambahan waktu itu akan dipergunakan untuk apa saja berarti Pak? Latihan, berarti memaksimalkan latihan begitu Pak ya? Oke, berarti silakan nanti Pak Mufar bisa koordinasi dengan bagian kurikulum. Semoga nanti kurikulum juga mengabulkan Pak ya, jadi dapat tambahan waktu begitu. Sehingga di mapel jenengan matematika anak-anak bisa punya waktu lebih panjang untuk latihan begitu Pak Mufar ya. Oke Pak Mufar, saya ucapkan selamat atas kegiatan pembelajarannya kemarin. Menurut saya sudah maksimal begitu ya Pak ya. Semoga nanti dari kurikulum juga memberikan penyelesaian dengan memberikan tambahan waktu begitu ya Pak Mufar ya. Kita sudah di ujung acara ini Pak Mufar. Kira-kira dari percakapan kita tadi kesimpulannya apa sih Pak Mufar setelah berbincang-bincang dengan saya Pak? Awalnya tadi saya bercerita terkait hasil observasi, ya saya cukup bingung ketika bercerita tentang kekurangan belum maksimal, tapi sesuai dengan kenyataannya saja ya. Memang di kekurangan kita itu di jam itu saja. Tapi tadi sudah ini Pak ya, ada jalan keluar Pak ya? Dan untuk pembelajaran itu nanti banyak sebenarnya, bisa ditambah dengan kuis berbasis video atau banyak yang lainnya. Tapi kita memang ketika mau menampilkan itu, ya jamnya itu Mbak. Jam. Tapi tadi sudah ada rencana untuk koordinasi dengan kurikulum Pak ya? Nanti itu bisa saya masukkan pembelajaran berbasis video. Biar lebih semangat lagi ya anak-anak. Semangat dan menarik. Oke, sekarang bagaimana perasaan Pak Mufar ini setelah kita ada kegiatan pasca observasi? Alhamdulillah, itu sebagai salah satu masukan dan nantinya untuk pembelajaran selanjutnya bisa bervariasi lagi. Oke, terima kasih Pak Mufar atas waktunya. Sekian ya Pak Mufar ya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.